kenapa harus ada surat keterangan RT RW gitu? Oke. Nah itu pertanyaan gua. Oh, iya kan? Mau ngurus apa-apa mesti begitu. Lo mesti ke RT dulu, ke RW dulu, ke kelurahan lagi, kecamatan lagi. Apa urusannya gitu? Teknologi it's just a tool. Tapi ada orang di belakangnya yang mengendalikan. Sehingga integritas ini yang harus dimiliki gitu. Jadi masih pakai sistem nakal. Tapi tiba-tiba ya kita lapor sama pimpinan nih panggil jebret. Kok tahu ya saya? Wah ini sistem nih, dasar sistem ini mencet satu aja kecatet. Lo kan mesti ke kantor, lo mesti ketemu orang. Ya kan, mesti nanya prosesnya berapa hari. Ya kan terus ditanya balik maunya berapa hari. Kan gitu ya. Nah kalau udah digital kan nggak bisa. Nah, ini konspirasi yang menurut gua ada benernya, yakin gua. Halo kawan-kawan, selamat datang di Talk Show Gagasan Progresif bersama saya Fani Kuskarno. Nah, di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Nah, di era digital, reformasi birokrasi dipercaya jadi salah satu kunci sukses membangun negara yang efisien dan responsif. Reformasi birokrasi bukan sekedar transformasi struktural, tapi merupakan investasi strategis untuk memastikan pelayanan publik berkualitas, peningkatan daya saing ekonomi, serta terwujudnya good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, apakah tata kelola pemerintahan saat ini sudah beradaptasi? Apakah aparatur negara telah cakap teknologi? Kita bahas hari ini bersama Ketua Governance Resources Management System, Mas Habibie Kurniawan, dan juga politisi Cyril Royal Hakim atau yang akrab disapa Mas Ciko Hakim. Selamat datang di Gagasan Progresif, Mas Ciko dan Mas Habibie. Thank you. Terima kasih Niko. Mas Habibie panggilannya ya, Mas Habibie atau Mas Ciko. Sehat selalu semuanya. Nah, Mas Habibie terima kasih ya, Mas Habibie sudah datang jauh-jauh dari Semarang. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Kemungkinan ya dijelaskan sedikit apa itu Governance Resources Management System seperti yang ada di bajunya Mas Habibie. Oh, di baju saya ini. Iya. Government Resource Management System adalah salah satu lembaga yang hadir pada tahun 2013 di Jawa Tengah berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah. Lembaga ini adalah sebuah organisasi yang mengurusi integrating system atau sistem terintegrasi yang ada di Jawa Tengah, khususnya untuk melakukan sebuah proses pembangunan dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Latar belakang dari lembaga ini sebetulnya saat itu di tahun 2013 Pak Gubernur ya Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Wakil Gubernur Pak Heru Sujatmoko. Beliau sebetulnya berharap dengan tagline boten korupsi, boten ngapusi. Harapan beliau adalah bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam mengelola APBD. Perencanaan itu ada namanya Musyawarah Rencana Pembangunan, Musrembang. Ketika bicara Musrembang, usulan dari masyarakat di level desa sampai ke level provinsi ini tidak terekam dengan baik. Tapi ketika ini masuk sampai ke level provinsi, data by name, by address dari sebuah perencanaan ini ternyata enggak tercatat dengan rapi. Jadi bisa di-intercept di tengah-tengah ada yang orang yang punya kepentingan ya dimasukin iya kan, dititipin kepentingan lain itu di musrembangnya ya kan. Musrembangnya artinya ini baru tahapan awal saja. Perencanaan aja. Iya. Dan itu biasanya nih di awal-awal tahun begitu. Padahal kita bisa bayangkan seorang pemimpin itu dia kan harus merencanakan itu tidak hanya setahun ke depan. Karena dia harus merencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Lalu rekaman perencanaannya kemana? Dan alhamdulillah hari ini di Jawa Tengah antara perencana dengan keuangan mereka bisa silaturahmi. Tapi yang pasti silaturahmi data dan kebijakan. Yang pasti ada tantangan yang menarik.
Gimana? tentang literasi digital ya. Yes. Pasti kan itu iya kan untuk mengubah mindset, mengubah cara Sangat pikir, sekali, cara kerja sangat. orang. Nah, ini yang saya pengen tanyain. Itu gimana tuh caranya tuh? Orang yang terbiasa menaruh di file tulis tangan ya kan, masuk ke dalam ya kan. Terus digital ya. Gaptek kan ngetik di keyboardnya kadang susah. Yang kami potret pertama kali adalah kulturnya dulu. Jadi kami mencoba meyakinkan, Pak, hari ini zaman berubah loh Pak. Bu, hari ini zaman berubah. Berubah neng pribe toh Mas. Pripun toh Mas berubahnya. Begini Pak, hari ini anak-anak kita itu sudah melek teknologi. Mereka tahu, mereka kritis. Teman-teman yang ada di pemerintahan juga akhirnya punya kesadaran, oh iya, kita harus berubah nih. Tapi ini juga menarik ya soal reformasi birokrasi yang baru-baru ini viral nih Mas Abi dan Mas Iko. Jadi penggunaan anggaran dianggap tidak efisien dan pengawas internal juga tidak efektif. Bahkan birokrasi di Indonesia secara organisasi dirasa terlalu gemuk. Bagaimana tanggapan Mas Iko sendiri? Saya setuju banget ya, memang sampai hari ini masih belum, ini reformasi birokrasi ini kan digaungkan bahkan sejak reformasi dimulai tahun 1998 ya. Saya termasuk ke generasi yang ketika itu usia 25 tahun, artinya termasuk yang generasi reformasi lah ya. Dewasa masuk ke usia dewasa itu di masa reformasi. Nah, ini yang berulang-ulang dikatakan termasuk soal pemberantasan korupsi ya. Nah, ini kan udah deket banget singgungannya bahwa digitalisasi birokrasi ini justru menekan angka korupsi. Itu yang saya setuju banget dan saya beberapa kali juga pernah bicara soal ini. Yang kita senang itu kan ini kan digitalisasi ini kan keniscayaan. Betul. Sesuatu yang bukan gini loh. Bukan kita mau buat jago-jagoan, buat songong-songongan. Enggak, ini keniscayaan secara umum di mana gini. Jangan sampai birokrasi itu ketinggalan dengan dunia usaha. E-commerce-nya udah berkembang sekian rupa, ya kan? Ini masih lelangnya belum ilelang gitu. Jadi ini sesuatu hal yang keniscayaan yang memang harus cepat digalakkan. Nah, tapi ada satu lagi pertanyaan. Saya juga ada di dunia usaha, ya. Betul. Challenge-nya memang ini yang saya pengen tahu dari Mas Abi. Bagaimana mengatasi challenge ini. Challenge-nya adalah kan kita memang punya LKPP ya. Betul, yes. Dan lain-lain ya. Tetapi yang namanya masih dioperasikan oleh manusia. Yes. Kadang-kadang mau mendaftarkan barang ke, iya kan? Itu juga dipilih-pilih, ya kan? Atau selama 3 bulan ke depan sistemnya down, ya kan? Gitu, ya kan? Nah, iya. Nah, terus ketika udah nyala, persyaratannya berubah, ya kan? Disesuaikan dengan siapa yang dianggap jagoannya. Ini kan terjadi, kan? Maksudnya ini sebagai challenge nih. Nah, ini gimana nih untuk mengurangi, gini. Selama masih ada manusia yang bekerja di situ, saya percaya pasti akan mencari celah lah untuk melakukan kecurangan, itu pasti ya. Tapi kan harus bisa diminimize. Nah, how to minimize that? Gitu. Gimana cara meminimalisir itu? Satu hal yang perlu kita lakukan, integritas itu nomor 1. Kenapa? Karena sekali lagi, teknologi it's just a tool. Tapi ada orang di belakangnya yang mengendalikan. Sehingga integritas ini yang harus dimiliki gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus ada yang disebut sebagai non-disclosure agreement, NDA. Dan NDA ini memang menurut saya adalah dokumen yang mengikat. Kalau di teman-teman IT mungkin yang biasa bekerja di dunia digital, khususnya teman-teman yang berada di audit digital atau digital forensik, dia tahu NDA. Dan di dunia internasional, non-disclosure agreement itu agreement yang sangat kuat dipegang. Gitu. Nah problemnya kalau law enforcement kita tidak mendukung, nah nanti NDA ini hanya jadi mainan. Ketika seseorang ngerti data dan informasi, lalu dia menganggap dirinya adalah sebagai penguasa dan tidak punya integritas. Akhirnya data dan informasi itu dia sharing dong. Ini besok ada proyek ini. Sebagai seorang penguasa data, atau kami menyebutnya wali data, harusnya data ini tidak boleh dikonsumsi publik. Gitu loh. Makanya NDA ini menjadi penting. Dan hukuman NDA itu saran saya, kalau kita ke depan mau membangun integritas yang baik, NDA ini harus ada hukuman seberat mungkin, tidak hanya hukuman administratif. Pidana. Jangan hanya administratif. Lebih berat lagi. Harus lebih berat lagi. Harus pidana gitu. Karena apa? Karena hari ini
di republik kita ini, orang yang menguasai data adalah orang yang tanda kutip nih, dia menguasai Indonesia. Ya. Mantan Menko atau mungkin masih Menko ya, itu ngomong, tolonglah para ahli IT datang, bantu pemerintah, yuk kita rakit sistem di Indonesia sedemikian rupa. Karena memang ternyata problem utama di pemerintahan itu adalah itu manpower of IT-nya yang masih relatif lemah. Harus kita akui. Mungkin kalau di pemerintah pusat oke. Coba deh cek ke desa-desa. Emang ada yang bisa query, ada yang bisa front end, back end, database engineer. Jomplang ya. Gitu. Artinya apa, ada social gap. Saya mungkin di forum ini, saya mengajak juga kepada seluruh kawan-kawan generasi muda, Gen Z, anak-anak milenial. Kalian masih punya chance kok untuk terlibat bantu pemerintah. Tapi tadi satu hal, integrity dulu dong gitu. Betul. Yang kedua, you need to sign non-disclosure agreement tadi sehingga kita sama-sama punya trust. Kalau hari ini saya itu korupsi ya kan, datangnya nggak pakai mobil manual. Naik gitu. helikopter ya. Jet lah, private jet gitu. Saya belum pernah tuh. Gitu. Artinya maksud saya that's tadi cara salah satu hal bagaimana cara kita membangun sistem. Memang lagi-lagi Pak Cico, saya yang harus yakini adalah software anywhere, anytime itu semua pasti bisa dibangun. Apalagi gini ya, ini kan apalagi di dunia yang semakin AI minded. Oh iya, kan? apalagi. Artificial intelligence minded. Tapi saya sering membaca soal ini, at the end, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi edge SDM itu adalah empathy. Iya. Karena semuanya udah AI. Value. Lo pinter, AI, gue tinggal lihat AI, gue lebih pinter dari lo. Kan gitu ya. At the end memang itu artinya ada satu unsur variabel yang harus berbeda dalam rekrutmen sekarang. Psychological testnya itu harus mengedepankan soal integrity sama empathy. Karena mereka akan mengoperasikan sesuatu yang mereka mempunyai kepentingannya luar biasa. Power yang luar biasa. Betul. Iya, dia menguasai data itu kan. Nah, Mas Ciko dan Mas Abi ini baru-baru ini ya, masyarakat heboh usai Kemendagri menyiapkan IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Padahal hingga hari ini ya, EKTP nyatanya masyarakat harus melampirkan fotokopi KTP dalam pelayanan di berbagai instansi pemerintahan. Nih, menurut pandangan Mas Abi gimana nih? Gitu tempat fotokopi makin berkurang lagi. Pokoknya di sana ada instansi pemerintahan pasti ada fotokopi. Secara aturan ya, itu kalau memang Anda butuh syarat untuk misalkan melamar kerja kah, mau bikin surat keterangan ini, masih tercatat itu di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, fotokopi KTP. Ini gini. Maksud saya, ini sebetulnya problem kita adalah problem bagaimana mereform aturan yang secara substansial itu, ya kalau ngomongin digital, ya ngomong aja pakai iktp gitu. Jadi jangan muncul lagi nih di kantor-kantor. Syaratnya fotokopi KTP. Cukup boleh menanggapi. Identity number-nya, nick-nya ya kan. Seperti saya 7 tahun tinggal di Amerika kan, saya punya social security number. Sampai hari ini saya hafal dan itu aja yang ditanya, ya kan. Itu aja. Gitu. Tapi ini satu nih, ini saya tuh agak seneng-seneng teori konspirasi. Kenapa? Karena ketika masih berurusan sama orang, bisa lebih ada pungli itu masih bisa berjalan. Itu satu. Orang itu maksudnya pribadi ya? Pribadi ya, itu tadi soal pencatatan. Lu kan mesti ke kantor, lu mesti ketemu orang. Ya kan, mesti nanya prosesnya berapa hari. Ya kan, terus ditanya balik, maunya berapa hari. Kan gitu ya. Nah kalau udah digital kan nggak bisa. Nah, ini konspirasi yang menurut gua ada benernya, yakin gua. Harus benar loh, itu bisa. Jadi ada reluctancy, ada semacam ketidakinginan ini berjalan untuk tetap ya istilahnya menyejahterakan tanda kutip ya dengan cara-cara yang buruk gitu ya. Birokrasi. Logikanya gini. Bisa nggak? Logikanya sebetulnya kalau negara, kecurigaan masuk akal. Ini sebetulnya gini, peran negara ya, pemerintah itu warga negara dari lahir sampai meninggal itu by digital tercatat. The way how we solve the problem itu sebetulnya itu. Iya kan? Jadi misalkan nih saya punya anak gitu. Kan dia kan keluar nomor si anak ini harus sudah punya nomor dong. Karena dia warga negara kan. Itu harus sudah tercatat dan itu harus sudah sama nomornya sampai dia mati. Iya betul. Nah, kalau ini semua sudah tercatat, kita nggak butuh lagi fotokopi gitu. Iya kan? Logikanya itu. Nah, problem yang paling utama berarti apa? Di sektor tadi.
kelahiran anak itu tercatat di catatan sipil, dia berhubungan dengan rumah sakit. Jadi basic fundamental of idea of teknologinya harus ada di sana dulu, gitu. Ya kan, artinya di puskesmas kah, di rumah bersalin, memang harus ada teknologi dan itu harus integrated dengan pencatatan sipil. Gitu. Ini yang harus terjadi. Ketika kami di Jawa Tengah, yang kami lakukan pertama kali adalah potret dulu infrastruktur. Gitu. Infrastrukturnya harus dipotret, Pak. Nah, hari ini kalau kita lihat Indonesia relatif sudah mulai oke. Sehingga ketika kita bicara relatif, saya bilang relatif, saya nggak bicara perfect gitu. Karena somehow kita sudah bisa melihat di beberapa wilayah, termasuk kami di Jawa Tengah, kami mencoba mengurangi wilayah-wilayah blank spot. Dan ini menjadi penting. Akhirnya masyarakat yang ada di pedesaan itu mereka sudah bisa menikmati internet, menikmati dunia digital gitu. Dan desa-desa di Jawa Tengah mereka sangat canggih menggunakan internet. Nah, kalau selama ini selain ada blank spot, kemudian sosialisasi, kesulitan apa lagi yang Mas Abi rasakan atau hadapi selama merubah reformasi birokrasi pemerintahan khususnya di Jawa Tengah? Individu. Customer kami itu adalah ASN satu. Karena apa? Karena mereka yang menggunakan sistem ini. Nah, merubah konsep si ASN ini untuk bisa menggunakan sistem ini bukan perkara yang mudah. Gitu. Sesulit apa itu, Mas Abi? Oh, kami ditolak, Pak. Oh iya? Iya, kita ditolak di awal. Kita ditolak habis-habisan gitu. Nah, dan kenapa ditolak habis-habisan? Karena ya satu, sistem yang kami bangun, ya ini hanya di forum ini saya cerita. Ini ada walaupun lognya. yang nonton jutaan ntar. Ada lognya. Mudah-mudahan yang nonton jutaan gitu. Amin. Ada lognya. Kenapa ada log? Jadi log ini sebuah cerita gitu. Lo nyatet apapun di sistem yang ada di kami bangun, ya catatan itu tercerita. Nah, cerita catatan inilah yang dulunya itu mereka nggak tahu. Jadi masih pakai sistem nakal. Tapi tiba-tiba ya kita lapor sama pimpinan, nih nakal. Panggil, jebret. Kok tahu ya saya? Tolong ya. Oh tahu ya saya ini. Wah ini sistem nih, dasar sistem ini. Mencet satu aja kecatet. Nah, memang membangun sebuah perubahan. Jadi tanpa disadari akhirnya hari ini kalau di Jawa Tengah gitu, misalkan khususnya di level eselon 3, eselon 2 gitu. Ketika mereka mau menandatangani sesuatu, ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka pasti merasakan ke dalam dirinya. Ini ada potensi korupsi enggak? Saya melanggar hukum enggak? Itu hari ini sudah. Dan proses ini, Mas, jadi saya tuh punya di database itu, jadi berapa pejabat eselon 2 yang menggunakan sistem, eselon 3. Pertama memang harus dari komponen utama penggerak negaranya yang harus kita rekam gitu. Dan kami juga nggak mau menggurui. Jadi ketika learning by doing, mereka akhirnya hari ini kerjanya bawa iPad begini udah. Mereka sekarang tanda tangan, SPJ, SPT itu cuman gini-gini aja digital. Oh, enak. Saya ada pertanyaan nih. Ini kan selalu dengan segala peluang baru ada tantangan baru, ya kan? Salah satunya kalau saya lihat kan semua ini umum. Ketika kita bicara digitalisasi, semuanya menjadi digital. Ada potensi pengurangan SDM nggak dalam ASN atau PNS? Jadi dulu tuh ada, kalau kita nyebutnya tupoksi nih, tugas pokok fungsi. Tugas pokok fungsinya salah satu staf pemerintah di daerah itu mengantarkan surat. Ini kerjaan, Pak. Itu ada biayanya, ada tugasnya. Hilang. Ya. Tapi apakah mereka tidak bisa difungsikan yang lain? Sangat bisa. Di sektor mana? Pelayanan. Sehingga menurut saya hari ini, bagaimana menghadirkan negara itu ya benar-benar ke pelayanan. Dulu yang dilayani adalah si pemerintah, sekarang yang dilayani masyarakat. Gitu. Sehingga model postur pemerintahannya itu yang gede di bawah untuk pelayanan. Ke atasnya jangan gede-gede karena ini udah simpel gitu. Ada yang hilang mungkin ya sumber daya apapun organisasi atau badan ya. Tapi itu bisa dialihkan ke bidang yang lain. Sangat bisa. Nah, tadi Mas Iko juga mengatakan sudah hidup di Amerika ya, punya pengalaman pasti tentang birokrasi dan bisa membandingkan bagaimana birokrasi di luar negeri khususnya Amerika dan juga Indonesia. Mungkin Mas Iko bisa cerita kalau sederhana bisa lama, saja. Kenapa cepat Gitu ya. Apakah reformasi birokrasi di Indonesia sudah berjalan? Maksudnya secara maksimal kan masih berapa persen dan
masih mungkin lama untuk menuju yang efektif, efisiensi dan transparansi itu? Selama 25 tahun reformasi ini kayaknya berjalan tapi sangat tersendat menurut saya. Tersendat ya. Tersendat dan saya melihat percepatannya dari tahun ke tahun itu problemnya tetap sama kok. Ya kan? Problemnya tetap mengurus SIM, ya kan, ngurus STNK masih bisa pakai calo, ya kan? Lo mau ngurus apa-apa terus gini loh. Kenapa harus ada surat keterangan RT RW gitu? Oke. Nah itu pertanyaan gua. Oh, iya kan? Mau ngurus apa-apa mesti begitu. Lo mesti ke RT dulu, ke RW dulu, ke kelurahan lagi, kecamatan lagi. Apa urusannya gitu? Kenapa nggak satu pintu? Nah itu kan itu sampai hari ini masih ada loh. Masih. Iya kan? Betul. Itu kan Saya iya. Itu paling basic dari urusan reformasi birokrasi. Di Amerika kan nggak ada RT, Bos. Nggak ada RW. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita datang aja ke kantor apa. Nggak harus lo mau ngurus apa-apa, nggak harus lo mesti ngurus RT surat RW. keterangan RT RW bahwa lo betul tinggal di sini. Kalau kita kan punya KTP, punya kartu keluarga, itu udah jelas kan itu ya. Kenapa harus punya itu kalau harus juga dikonfirmasi oleh RT-nya emang benar dia tinggal di sini gitu. Ini yang menurut saya pertanyaan yang gimana cara memangkas itu sementara semua udah digital, ya kan? Aneh kan? Semua udah pakai barcode, ya kan? Akte kelahiran pakai barcode. Tapi ngapain ada barcode kalau lo mesti ngurus RT lagi? RW. Iya ke RT RW lagi ada surat keterangan. Ini basic. Artinya apa? Belum ada perubahan yang berarti. Nah, harapan kita ya memang satu-satunya bagaimana Pak Ganjar, caranya Pak Ganjar harus terpilih lah supaya Mas Abi bisa hadir di JRAMS ini, bisa hadir di negara. Dan itu tadi yang nomor satu permintaan saya adalah dihilangkan surat keterangan RT RW. Itu mungkin dari baru salah satu polemik yang dihadapi. Sampai hari ini masih loh. Iya. Itu aja. Itu contohnya. Apakah reformasi birokrasi kita berjalan? Ya, enggak lah, belum. Belum ya, belum maksimal Belum ya. maksimal. Masih jauh kah? Jauh lah. Masih jauh ya? Itu tadi surat keterangan. Luar biasa. Itu kan nggak berubah ya kan dari tahun ke tahun kan. Mas Abi. Ya, Bos? Itu bagian dari birokrasi yang berbelit, ya kan? Berbelit. Iya. Oke, nah ini juga terkait apa yang Mas Abi lakukan kan diharapkan juga oleh Mas Iko bisa menyatukan ya di berbagai daerah nantinya. Tapi Mas Habibie boleh cerita dong atau dijelaskan ya konsep lapor GUP dan bagaimana cara kerja hingga partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan layanan aduan tersebut, Mas Habibie. Iya. Jadi ceritanya Pak Gubernur yang periode 2013-2018 ini Pak Ganjar itu senang main sosmed. Nah, dulu beliau tuh aktif di Twitter. Kalau mungkin ingat di era-era tahun 2010 sampai 2013 itu kan Twitter yang lagi ngehit ya. Sorry saya nyebut merek ya di sini, tapi somehow itu yang terjadi. Nah, awalnya beliau menggunakan sosial media ini untuk mencoba merespon ke masyarakat. Karena waktu kita masuk nih ke Jawa Tengah, saya lagi-lagi cerita masa lalu dulu. Itu yang ada kotak saran. Jadi setiap kantor kita survei nih. Jadi kantornya mewah, gede gitu. Kalau ditanya, gimana ya cara saya mau melapor ke bapak yang ngurusin kantor ini nih. Misalkan, ini kantor, mohon maaf misalnya ngurus KTP lah, kita ke kantor Capil nih. Saya ngurus di mana? Itu yang dipasang kadang satpam, kumisnya garang gitu, kotak saran di situ. Masuk situ. Wah. Gue sering lihat tuh kotak saran dan berpikir, emang ada orang yang beneran naruh apa-apa gitu kan? Udah ada. Jadi ya saya tuh ya karena emang iseng aja kan gitu. Udah kita jalan nih lihat kotak. Alhamdulillah yang kita temuin puntung rokok. Iya kan bener kan? Iya, gue udah curiga. Ini gimana ya? Ada sarannya. Terus kita buka, isinya sampah. Kadang ada sampah ciki malah ada ini. Iya. Gimana caranya kita mau ngasih tahu nih si dinas ini nih instansi ini dia dapat saran dari masyarakat gimana nih kan gitu. Nah akhirnya setelah itu saya lapor lah ke bapak. Gak ada kanal gitu. Bahasa saya gak ada kanal nih, gak ada wadah untuk menyampaikan. Waduh, gimana nih ya? Oke, kalau gitu pakai sosial media saya gitu. Oh, akhirnya pakai sosial media. Cuman saya sampaikan, sosial media bapak itu sifatnya personal. Kan nggak boleh dong kalau personal itu menatasnamakan lembaga gitu. Oke, kalau gitu coba kamu bikin aturannya. Gimana caranya supaya pemerintahan kita ini punya kanal aduan. Mulai itu saya ketemu sama universitas. Jadi ada di Semarang ada namanya Universitas Dianuswantoro, kawan-kawan dari Undip. Terus juga dengan teman-teman dari dulu belum ada Kominfo Mas. Jadi masih Dishub Kominfo. Jadi saya nyari nih
Kominfonya di mana? Oh ternyata berhubungan sama dinas perhubungan. Wah, Ya udah kita ke dinas perhubungan. Lalu kita buat namanya software lapor gub. Gitu. Kenapa lapor gub ya? Karena gubernur kan. Nah caranya lapor ke gubernur gimana ya? Lapor gub. Gitu. Oke. Nah akhirnya mulai dibentuk. Jadi pertama modelnya software web based. Lalu web based ini beliau berharapnya gini Pak Ganjar. Jangan cuma web based. Orang ngadu itu, kamu aja lihat, itu di kotak itu aja orang nggak bisa ngadu. Jadi harus semua kanal. Jangan mempersulit rakyat, gitu. Jangan mempersulit masyarakat. Kenapa? Ya masyarakat mau lewat WA, kayak mau SMS, mau telepon, sosmed, kayak mau ini kayak apa terserah lah. Silakan masyarakat itu jangan diberikan opsi tertentu. Jangan dibatasi ya. Jangan dibatasi, dibuka. Oke, kita oke dulu aja kan. Ya udah kita buatlah. Akhirnya ya bertahap mulai versi 1, versi 2 sampai versi 3. Nah, alhamdulillah ternyata selama perjalanan ini antusiasme masyarakat di Jawa Tengah itu relatif tinggi. Kota yang tinggi melaporkan itu salah satunya Kota Semarang sendiri sebagai tuan rumah pemerintahan artinya memang mereka sebagai masyarakatnya udah aware ya di kota sama di wilayah-wilayah yang memang isolated gitu. Mereka juga butuh gitu. Ada kadang di Cilacap, ada yang di Wonogiri, di Wonosobo ini. Yang diaduin apa, Mas? Jalan. Jadi kami pertama kali bikin sistem itu mereka tuh ngadu motret gitu karena seneng mungkin ya masyarakat kita ya netizen ini netizen bener-bener yang di bawah nih gitu. Kalau belum ada buzzer dulu kan ini masih tahun 2013 ya. Belum ada buzzer jadi bener-bener serius. Dia potret gitu, yang dipotret jalan dikasih ini gedung pisang. Itu kita juga kaget. Waduh jalannya ternyata gini-gini nih. Nah itulah akhirnya mulai saya laporkan. Bapak ini ternyata banyak jalan yang rusak. Oke, dan akhirnya dengan lapor gub ini kami mendapatkan data. Jadi keluhan masyarakat data. Lalu Bapak juga melihat tuh Pak Ganjar. Coba kenapa ya kok jalan banyak dikeluhin jalan? Apakah selama 10 tahun sebelumnya pemerintahan yang sebelumnya itu bangun jalannya gimana? Nah akhirnya mulailah bernegosiasi. Dari keluhan masyarakat tadi perencanaan. Akhirnya kita bisa meyakinkan Dewan dari anggaran pembangunan jalan hanya 700 miliar. Kita naikkan menjadi 2,1 triliun. Kita naikkan waktu itu. Sampai akhirnya mulai saat itu proses pembangunan jalan dilakukan. Sebetulnya salah satu sumber kanalnya ya lapor gub itu. Itu dalam satu hari bisa ada berapa laporan? Kita posisi sampai total ya, total selama 10 tahun itu ada sekitar 179.000 laporan. Dan paling banyaknya adalah masalah jalan. Masalah sekarang itu variatif Mas. Jadi sebetulnya gampang kalau hari ini. Ini musim apa nih? Musim masuk sekolah. Kalau musim masuk sekolah yang dilaporin itu soal itu, isu bagaimana PPDB online, saya gitu. Kalau musim banjir nih, ya laporannya banjir. Sebetulnya hari ini kultur masyarakat sudah menyesuaikan musim masalah. Hari ini ya. Tapi kalau yang normal yang terjadi waktu awal-awal kami memang jalan. Infrastruktur, lalu pungli. Gitu. Jadi masyarakat tuh sangat aware. Oh ini Pak ternyata ini sampai waktu itu ya kita nemuin Samsat misalkan. Oh ini masih ada yang masih esek-eseknya itu yang buat mesin gitu. Minta 10.000 kayak berapa. Ya, masih dilaporin gitu. Nah tapi berjalannya proses ya alhamdulillah yang seperti ini mulai agak relatif berkurang. Nah mulai masuk ke isu-isu. Sampai isu-isu sensitif gitu. Dan sehingga makanya saya sangat sepakat kalau pelapor itu dilindungi. Kenapa? Karena memang ada laporan yang sensitif. Mohon izin ya, perselingkuhan misalkan ini dia juga melaporkan. Nah ini memang menurut saya akhirnya ketika hadir sebuah kanal seperti ini ternyata masyarakat kita tuh memang membutuhkan tempat untuk bisa curhat. Benar. Masih curhat. Oke, nah terkait lapor gub yang boleh dibilang tampil oke ya di Jawa Tengah, bisa nggak nanti dieskalasikan menjadi lapor presiden? Oh, insya Allah menurut saya dengan kan izin izin dari ini ada dalam ini bisa satu visi misi dari capres cawapres. Kalau menurut saya sebetulnya konsep besar dari lapor gub ini bisa diterapkan dimanapun. Itu kenapa? Karena memang konsep sederhananya adalah menyelesaikan persoalan masyarakat. Jadi ketika kami membangun skenario mudah, murah, cepat. Sebetulnya terakhir itu tuntas. Wacana lapor presiden seperti apa Mas Ico? Setuju nggak? Keren banget. Dan memang ini kan kanal-kanal seperti itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya gitu. Nah tapi kan itu tadi ya memang
pembacaan laporan-laporan itu, Betul. terus kan responsif apa enggak. Karena terus terang, nah ini satu hal. Challenge-nya bagi pengguna, bagi user atau bagi masyarakat atau customer kalau kita bicara e-commerce ataupun dengan semua yang bersifat digital itu kan masalahnya kan nggak bisa diajak ngobrol orangnya. Ya. Iya kan? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa ditulis. Masalahnya nih kadang-kadang suka ada opsi-opsi pertanyaannya cuma A, B, C, pertanyaan seperti ini, seperti ini. Terus nggak ada pertanyaan lain yang kita nggak bisa kita kan ada hal-hal yang detail yang kita pengen katakan. Nah, itu ya. Betul. Contoh gitu, saya punya masalah dengan PayPal saya. PayPal. Ya kan? PayPal. Nggak bisa kita ngomong sama dia terus akhirnya abis sekarang gue nggak bisa pakai. Ya akhirnya gue kesel, ya kan? Lo nggak punya perwakilan, apa lo nggak punya resepsionis atau ya kan itu kan? Betul. Operator yang bisa kita ajak ngomong. Nah ini juga challenges, challenges ke depan karena ada keterbatasan di sana ketika kita tidak bisa berurusan dengan manusia antar manusia, ya kan? Terus mesin tadi kan nggak punya empati, ya kan? Dia nggak tahu urgensinya, ya kan? Nggak emergency sifatnya ini emergency nih, gitu. Ini yang memang menjadi challenge ke depannya. Tetapi tentunya secara keseluruhan pasti akan menjadi sesuatu yang lebih baik aja, saya yakin lah. Gitu. Nah, tapi challenges itu tetap harus dipikirkan ya. Yang saya alami ya pengalaman 10 tahun yang saya hormati Pak Ganjar. Kami itu melakukan laporan harian. Ini di handphone saya every day. Jadi kami membuat laporan tuh harian. Jadi kawan-kawan tim saya itu jam 12 malam dia merekap gitu untuk besok misalkan jam sekitar kami nggak sanggup kalau jam 7 pagi nih karena memang karena kan gini kita bicara real time data soalnya. Jadi kami membuat skema bagaimana supaya itu dan itu saya sendiri harus ngoreksi kadang. Wah ini data yang ini seperti ini. Nah artinya bahwa tadi mesin as machine, tapi harus ada human being juga yang involved in, dan dia punya integrity, dia punya komitmen gitu untuk bisa melihat dan mengontrol apa yang terjadi gitu. Jadi saya tuh tiap hari Pak, tiap hari kami memberikan daily report gitu dan daily report ini pun akhirnya dipakai gitu. Yang itu yang kami appreciate. Karena appreciate-nya gimana? Contoh, aku mau sidak dong ke wilayah ini. Tolong lapor grupnya mana? Ininya mana? Dia report. Keluhan apa di wilayah itu? Apa yang bisa tercatat? Nah, artinya ini sebuah bagaimana sistem dan supporting dan semuanya ekosistemnya itu terbentuk. Sehingga sistem not just a system. Gitu. Sistem bukan hanya sistem, tapi sistem itu yang punya soul kalau bahasa saya. Jadi sistem yang punya jiwa gitu. Ya artinya apa? Sistemnya inilah yang akhirnya dikontrol dengan baik. Gitu. Mungkin seperti itu. Banyak hal yang harus diperhatikan ya fokus ya. Nah kemarin itu dalam rilis persnya Mas Cico pernah menyebutkan bahwa Ganjar Mahfud mencanangkan digitalisasi birokrasi untuk menekan kasus korupsi. Ya itu mungkin untuk dilakukan Mas Cico? Dan itu tadi melewati tadi dari mulai penganggaran, dari mulai pengajuan ya kan supaya nggak, tapi juga itu semua harus terdata sehingga tidak ada intercept di tengah-tengah orang-orang yang punya kepentingan langsung menyodorkan ini ngajuinnya ini. Nah, kalau kita bicara soal e-tender gitu ya, e-tender itu kan juga sangat transparan gitu kan, dibuka ya kan siapa yang boleh ikut dengan persyaratan-persyaratan yang seperti apa ya kan. Terus ada jadwal pembukaan dokumen dan lain-lain ya kan, sanggahan dan lain-lain. Ini semua terbuka dan bisa diakses oleh publik ya. Itu tentunya pasti akan mengurangi yang namanya dan menekan angka korupsi. Nah, tapi kembali lagi tetap itu tadi. Saya ingin mengingatkan nih teman-teman nih ya, ada Gen Z atau generasi milenial yang menonton. Nggak cukup cuma jago soal digital. Tapi at the end nanti yang dipilih adalah orang-orang yang punya integritas untuk menjalankan itu semua. Sama dengan kita memilih pemimpin. Semuanya menjanjikan digitalisasi. Yakin saya. Di antara semua, umpamanya sekarang lagi musim pemilu nih, capres, cawapres, semuanya pasti menjanjikan digitalisasi. Saya yakin ada semua dalam visi misi mereka. Tetapi kembali lagi, di balik itu harus ada orang yang punya integritas, punya kredibilitas, orang yang tinggi empathy, orang yang dekat dengan rakyat, tahu kesulitan rakyat, tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Nah ini yang kembali lagi tetap menjadi strong point-nya di dunia yang penuh dengan artificial intelligence dan lain-lain. Apa yang membedakan manusia satu ke manusia yang lain ketika mereka bisa memegang handphone dan bertanya apa aja dan dijawab dalam handphone. Iya kan?
akhirnya yang membedakan ya empati. Empathy. Iya, empati artinya yang nggak boleh dilupakan itu pelajaran budi pekerti lah at the end, iya kan? Karena kalau soal digital ini keniscayaan. Iya. Lu nggak bisa apa-apa aja, asal lu punya handphone aja lu bisa pinter. Iya kan? Lu Iya. bisa nanya. Lu nggak harus belajar. Yang lu harus belajar cuma belajar nanya. Kan Google kan gitu. Kita kan cuma ask the right question. Iya. Iya kan? Ya, itu aja kelebihannya satu manusia ke manusia lain. Lalu nanyanya bener nggak ke Google gitu kan? Pakai tanda kutip nggak? Biar search-nya tinggal dikit. Ya kan gitu ya Bos ya? Iya kan? Cuma itu aja yang dipelajari sekarang. Udah bukan lagi lo belajar sesuatu. Nah ini, tapi kan ke depan semua punya kemampuan itu. Nah apa yang akan melebihkan satu manusia ke manusia yang lain? Empathy. Ya kan? Apa yang akan melebihkan satu negara ini menjadi makmur apa enggak walaupun dengan segala kekuatan digitalnya adalah leadernya seperti apa. Dia punya integritas nggak? Dia punya kredibilitas nggak? Dia punya empati nggak terhadap kesulitan rakyat? Nah itu, at the end itu. Nah ini juga menarik nih ya. Jadi Mas Abi, jadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI menjadikan Jawa Tengah loh ya sebagai contoh penerapan good governance. Adanya transparansi, budgeting dan e-planning Pemprov Jateng kepada masyarakat bisa diterapkan di semua daerah nggak nih kira-kira Mas Abi? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa karena waktu kami mendapatkan award itu, jadi saya juga sebetulnya nggak menghitung ya. Ternyata yang menghitung instansi lain atau lembaga lain yang menghitung seberapa efektif yang kami bangun. Ya alhamdulillah kami bisa dengan sistem yang kami bangun, istilahnya menghemat lah, bukan menyelamatkan ya, menghemat anggaran. Itu sampai sekitar 2,1 triliun kalau nggak salah. Lumayan. Sebetulnya dulu ceritanya gini, waktu kami bangun sistem tadi yang saya ceritain di awal, ketika semua datanya itu tercerai-berai, kami coba rangkum nih. Ternyata ada kode kegiatan program itu yang kedouble, Pak. Ya namanya orang kreatif ya. Misalkan kegiatannya adalah sosialisasi misalkan. Sebetulnya isinya sosialisasi semua, tapi ini dia sosialisasi terus penamaannya mungkin apa pemberdayaan apa intinya sama, pekerjaannya cuma sosialisasi misalkan. Tapi karena memang mungkin kreatif, jadi dibikin banyak gitu kan. Dan inilah bagian dari menghambur-hamburkan anggaran gitu. Nah kami coba lihat dan kami nemuin hampir sekitar berapa ribu ya, 2.000-an atau sekitar 2.500-an kode rekening ini. Nah, kita mampet, kita kunci nih, nggak boleh ada lagi nih model-model yang aneh-aneh gitu. Kita bersihin nih. Nah ternyata itu efektif. Itu satu step. Step yang selanjutnya adalah bagaimana proses penganggaran itu dia terikot sampai dengan evaluasi. Jadi di akhir misalkan gini, 3 bulan nih APBD atau APBN ya berjalan, itu kan record. Oh si kepala instansi atau kepala dinas dia menargetkan bahwa sampai dengan bulan ketiga saya harus realisasi fisik dan keuangannya sekian persen. Kalau dia nggak tercapai, misalkan dia masuknya ini ya di rapot sistem kami itu merah gitu, udah deg-degan dia, gitu misalkan. Nah model kontrol-kontrol seperti ini yang memang harus rutin dilakukan, sehingga akhirnya model penghematan anggaran itu tanpa disadari selama 10 tahun bisa terjadi. Dan itu alhamdulillah ini aja proses ya, itu kami di tahun 2018 yang bisa kita lakukan dalam proses itu, sehingga sistem itu bisa memberikan dampak yang relatif efektif. Nah ini juga menarik nih Mas Abi. Jadi menurut Mas Abi bisa nggak mengintegrasikan beberapa instansi pemerintah ya dalam satu layanan digital terkait nomor darurat nasional. Nah perlu membuat mall pelayanan publik seperti yang digagas salah satu cawapres? Iya, kalau menurut saya itu sangat efektif. MPP itu, mall pelayanan publik. Karena memang sebetulnya seperti yang terjadi tadi yang disampaikan di Amerika. Ya masyarakat itu kita berikan edukasi, yuk kalau mau ngurus apa-apa di satu tempat. Itu menurut saya sangat efektif gitu. Karena akhirnya dengan proses yang seperti itu, misalkan ada darurat dan segala macam, dia tahu lokusnya ada di mana. Gitu loh. Karena memang hari ini itu yang bingung masyarakat kita itu, kalau ngurus ini ke dinas mana ya? Kalau ngurus ini ke dinas mana ya? Sebetulnya dengan branding satu tempat itu dan itu semua terintegrasi, saya yakin masyarakat relatif lebih bisa memahami
ngurus pajak di sini, ngurus retribusi atau apapun dia ada di satu tempat. Menurut saya itu sangat efektif. Oke, kamu masih Tapi coba? saya ingin ini tadi kembali ke sebelum yang ini tadi sampaikan bahwa ada penekanan angka korupsi, ada penghematan sekian triliun ya. Itu tanpa harus saya tahu secara pasti, tapi saya yakin itu juga yang membuat efek Pak Ganjar ini selama 10 tahun memimpin bisa menekan angka kemiskinan sampai 1 juta. Iya. Ya kan? Karena ada alokasi-alokasi uang yang selama ini nggak ada geser untuk melakukan penekanan terhadap angka kemiskinan. Jadi multiplier efeknya yang masyarakat juga mesti tahu gitu. Kenapa sih angka korupsi harus ditekan? Nah ini mesti tahu ya kan. Kenapa sih harus ada penghematan? Karena untuk memprioritaskan program-program yang sangat penting gitu. Jadi ini saya rasa sukses banget lah JRMS. Artinya ya ini semua yang termasuk dalam apa yang menjadikan efek terakhirnya itu kan, karena at the end kan kita kalau kita menjadi pemimpin di suatu negara atau suatu daerah tentunya untuk supaya masyarakatnya sejahtera. Saya rasa kesejahteraan itu dekat dengan digitalisasi. Jangan sampai digitalisasi ini justru menjauhkan kesejahteraan ya kan. Saya sangat setuju karena memang ketika kita bisa menghemat dari biaya anggaran itu, akhirnya kan pengambil keputusan dia punya sisa nih, ini harus kemana? Dan alhamdulillah kami di Jawa Tengah prioritasnya adalah kemiskinan ekstrim. Gitu. Jadi di Jateng itu kami punya data by name by address itu rumah tidak layak huni. Kita udah membangun puluhan ribu. Sebetulnya saya punya buku, saya bikin. Ada buku saya sekitar kalau kita menghitung itu sekitar 1,2 juta rumah tidak layak huni. Itu by name by address, saya punya database-nya. By name by address dimanapun. Lalu juga jambanisasi. Ini kan program-program kemiskinan ya, yang terus juga program-program yang berurusan dengan BSM, bantuan siswa miskin. Jadi kita membantu masyarakat itu ya memang sebetulnya selama 10 tahun itu dengan penghematan tadi diarahkan ke sana. Tadi Mas Ijo juga sempat menyinggung ya, jelang Pilpres nih ada sosok pemimpin bangsa seperti apa yang dapat dibutuhkan Indonesia untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Ya, yang berpikir ke depan ya, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang tantangan-tantangan masa depan. Beberapa waktu lalu saya juga berbicara di beberapa stasiun TV dikatakan bahwa visi misi Pak Ganjar ini paling optimis, paling ambisius ya, bicara soal pertumbuhan ekonomi 7% dan lain-lain. Tapi saya katakan juga di situ seperti juga pemahaman kita yang teman-teman juga yang membuat visi misi itu, termasuk Pak Ganjar tentunya ya, buah pemikiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah tantangan seperti let's say pertumbuhan ekonomi 7% gitu ya. Kan capres-capres lain mengatakan nggak sampai segitu, mereka hanya di 5. Loh, kalau hitungan kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045 harus 7%. Ini salah satu contoh. Artinya apa? Artinya kita harus punya pemimpin yang tahu tantangan di masa depan. Bukan hanya dia mau kalau yang sekarang pertumbuhan ekonominya 5%, ya udah kita naikinlah 5,5% aja gitu. Nggak gitu. Karena kita mempunyai bonus demografi. Jadi harus punya pemimpin yang tahu masa depan. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi digital. Ada ekonomi biru, ada ekonomi hijau yang selama ini belum terjadi. Jadi itu yang membedakan dengan paslon lain yang nggak berani menargetkan 7%. Dia nggak punya inovasi-inovasi tentang ekonomi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau itu tadi. Ya kan masa depan ini kan bisa diketahui sekarang. Kan banyak forecasting yang ilmiah, bukan forecasting bukan istilahnya bukan lo ke tarot card reader bukan ya kan. Ada ilmiah kok gitu kan. Melihat tren dan lain-lain ya. Kita bicara ekonomi, kita bicara digital, kita bicara soal perubahan iklim, itu kan semua ada trennya. Jadi kan harus dilihat. Jadi visi misi pun harus dibuat berdasarkan tren dan berdasarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita harus memilih pemimpin yang melihat segala sesuatu melalui dia forecast dulu. Ya, satu, dan saya setuju di awal tadi is how we see the world tuh gini. The world as it is, dunia seperti apa adanya, and the world as it should be. Dunia dan yang seharusnya kita hidup. Jadi itu pemimpin yang berpikir dari mulai situ. Nah, ini yang sekarang nih kenyataannya begini. Nah, harusnya bagaimana? Nah, untuk sampai ke harusnya bagaimana tentu nggak juga mengawang-awang atau berandai-andai. Nah, itu melalui forecasting tadi ya, melihat tren-trennya ke depan. Nah, kita harus punya pemimpin yang seperti itu.
dan basicnya tetap punya integritas dan empati. Nah. Jadi ketika dia mengetahui hal-hal ini bukan untuk melanggengkan kekuasaan seumur hidup lah atau apa atau mengeruk kekayaan, tapi untuk demi bangsa dan negara. Oke, kalau Mas Bibi sendiri? Saya melihatnya satu hal, opportunity. Kalau sebuah bangsa dan negara tidak melihat dan memotret opportunity, nah artinya bangsa ini berarti tidak akan bisa kemana-mana. Gitu. Nah saya melihat pemimpin yang hari ini mencoba menargetkan seperti Pak Ganjar misalkan 7%, saya yakin beliau sudah punya target of opportunity tadi. Gitu. Dan harus, kalau bahasanya harus cepat. Gitu. Iya. Artinya speed up gitu. Nah kecepatan dan opportunity ini dua hal yang menurut saya hari ini sebetulnya dimiliki sama Gen Z dan milenial. Nah, untuk menutup perbincangan kita hari ini, ya, jadi Mas Abi dan Mas Ijo boleh memberikan satu gagasan singkat. Mengapa reformasi birokrasi diperlukan? Nah, solusi-solusi progresifnya seperti apa? Pendek saja silakan. Ratusan tahun lalu ya orang mengatakan waktu adalah uang. Nah ketika waktu kita diribetkan untuk hal-hal yang menurut kita nggak esensial, di mana yang selama ini harusnya udah bisa terselesaikan. Nah ini yang saya rasa harus benar-benar dipikirkan, dan reformasi birokrasi itu udah keniscayaan, nggak bisa dielakkan. Oke, Mas Abi. Buat saya gini, saya dari Deso Mas, ya, dari Jawa Tengah. Jadi harapan kami sebagai orang daerah pertama, ketika kami membangun ini sebagai sebuah rintisan, saya harap rintisan yang kami bangun dari daerah ini bisa dihargai. Itu pertama, karena bagaimanapun kami berangkat dari daerah. Tim saya itu rata-rata orang-orang deso gitu. Tapi kami mohon izin ya, jangan pernah meremehkan orang-orang di daerah. Itu pertama gagasannya. Artinya apa? Bahwa mungkin kemarin di debat kemarin ada istilah ordal atau orang pusat, bekengan pusat dan segala macam. Bagi kami hari ini orang daerah juga mau maju kok sama dengan orang-orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata tim saya itu anak-anak Gen Z dan milenial. Mereka tuh punya harapan kok membangun bangsa ini. Tolong beri kami semua kesempatan dan kepercayaan. Artinya kami juga mau memberikan legasi buat anak cucu kami. Bahwa dengan pembangunan yang memang mengubah bahasanya nih, hari ini ada reformasi dan segala macam ya, izinkan diberikan kesempatan. Nah, bukan dalam konteksnya langsung jadi pemimpin, bukan. Tetapi berilah banyak kesempatan, opportunity yang tadi saya sampaikan. Karena bagaimanapun anak-anak muda hari ini, mereka itu hari ini memang alergi dengan pemerintahan. Mau dikatakan bagaimanapun. Karena apa? Karena pikirannya ya yang masuk ke pemerintahan backingan orang dalam. Saya harap siapapun kelak yang menjadi pemimpin di Indonesia, dia punya cita-cita yang hampir mirip, mau membangun Indonesia. Lalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Bersyukur itu generasi milenial dan Gen Z banyak dilibatkan sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih fresh. Mungkin itu dari saya, Mas. Luar biasa Mas Abi dan Mas Ijo. Oke, ini seru sekali perbincangan hari ini. Topik pembahasan kita kali ini ya, reformasi birokrasi ini menjadi salah satu langkah krusial untuk membawa negara ke arah yang lebih baik. Nah, perlunya menyelaraskan dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah, menciptakan sistem lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, semoga gagasan progresif yang kita bahas hari ini memberi inspirasi ya. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Fani Kuskarno, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi dan Mas Ijo ya. Thank you.